inside my own world of make-believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di praktikum perancangan tata letak fasilitas untuk modul ke-5 dan ke-4 yang terakhir. Tapi saya akan membahas modul 5 terlebih dahulu, yaitu ongkos material handling. Nah, di minggu-minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas pada kalian untuk mencari biaya alat angkut per meternya. Nah, itu terserah kalian, mau kalian cari yang udah jadi kalau ada, atau kalian mau menghitung sendiri berapa biaya per meternya. Nah, nanti dia tuh untuk ini, untuk di sini misalnya kayak gini, forklift biayanya 182. Nah, nanti misalnya kalian dapat nih di internet biaya per meternya rata-rata berapa, misalnya 200 misalnya. Nah, nanti dicantumin kalian di screenshot kalian dapatnya dari mana. Nanti dikasih tahu, pokoknya di screenshot terus sumber webnya apa. Ya. Nah, kalau kalian menghitung sendiri biaya per meternya, itu juga dicantumin di sebelah atau nanti di perhitungan OEMH-nya. Gimana cara ngitungnya? Seperti ini. Nah, ini dia juga ngitung sendiri. Ini ada perhitungannya di sini. Nanti kalian juga kayak gitu. Pokoknya dapatnya dari mana, cantumin. Atau kalian bikin perhitungan sendiri, ya cantumin juga. Pabrik yang dibikin ini kan dari awal udah saya bilang itu adalah pabrik by produk. Atau layoutnya by produk. Nah, by produk itu dia terdiri dari beberapa jenis mesin yang berbeda. Nah, ini kalau by proses, kalian juga bisa nyari di internet by proses kayak gimana, by produk kayak gimana. Nah, kalau by proses itu setiap departemen itu terdiri dari beberapa mesin yang identik atau yang sama. Misalnya di sini bending semua. Nah, ini namanya adalah departemen bending. Nah, terus misalnya di sini ada lagi namanya assembling 1 misalnya. Atau departemen las. Mesin las semua di sini. Ini las. Terus ada departemen benchwork 1 misalnya. Ada departemen circular show gitu. Jadi isinya sama mesinnya, mesin yang sama atau yang prosesnya sama lah. Misalnya departemen cutting itu kan banyak terdiri dari bisa circular show, yang jelas dia sama. Kalau yang untuk by produk itu setiap departemennya terdiri dari beberapa mesin yang berbeda. Misalnya ini departemen 100. Nah, terus kita lihat di OPC komponen 100 ini prosesnya apa aja sebelum assembling. Nah, nanti di sini assembling 1. Ini assembling 2. Ini departemen 200. Ini departemen 300. Nah, misalnya ini terdiri dari cutting, drilling, stamping, terus masuk ke assembling. Ini terdiri dari cutting,
dan drilling, terus naik ke assembling. Ini disatuin nih 100 dan 200. Ini misalnya terdiri dari mesin. Assembling 1 itu misalnya benchwork, ada 2 benchwork. Terus 300 misalnya terdiri dari drilling dan bending misalnya. Ini naik ke sini. Ini by produk. Inilah layout kita nanti. Ini by proses. Ya. Oke, berarti mudah-mudahan sudah paham. Nah, di sini kita juga akan menghitung biaya yang tadi ini, pengirimannya. Ya, misalnya dari receiving, gudang produk, gudang bahan baku, GBB, bahan baku. Nah, ini GBB ini misalnya bawa besi panjang ke sini. Terus di sini cuman komponen 100 saja kah yang dibawa? Enggak dong. Semua yang ada di gudang yang dibutuhkan di sini, termasuk tooling atau bahan tambahannya. Misalnya ada lagi, ini tadi apa sih, mesin cutting ya. Cutting kan butuh mesin, ini circular saw ya. Circular saw kan butuh mata pisaunya kan. Ini juga dibawa mata pisaunya ke situ. Terus ini drilling misalnya. Drilling butuh mata bornya. Ini juga diambil dari situ. Terus ini apa? Tadi bending misalnya. Bending bending itu pakai dice. Jadi nggak perlu diganti-ganti, soalnya dice-nya itu lama sih habisnya. Bisa berbulan-bulan atau sampai setahunan baru berubah sedikit bentuknya. Gitu. Nah ini. Nah, ini kan nama komponen. Kaki kanan. Terus ada mata pisau, ada mata bor, ada nutnya. Gitu. Nah, ini produk per jamnya itu diambil dari luas lantai. Luas lantainya yang nih. Karena dia masih dari receiving, berarti masih berbentuk bahan baku, berarti masih berbentuk besi panjang. Jadi diambilnya ini jumlah kebutuhan raw material. Mana sih jumlah kebutuhan nih? Pokoknya diambilnya dari jumlah kebutuhan yang raw material. Kalau ini kan potongan nih, produk per jam ini potongan yang udah jadi komponen. Nah, masalahnya kan sekarang kita dibawa dari gudang bahan baku, berarti bawa raw material sebelum dipotong-potong, ya kan? Jadi masih berbentuk pipa panjang atau raw materialnya. Itu berapa? Nih, segini per harinya. Ya? Per jamnya ketang. Oke, sekarang berapa batang dia per jam? Misalnya 11. Berat bentuknya berapa? Cari berat bentuk besi meureun eta bahan bakunya. Kalau murni besi ya, kalau udah campur-campuran ya silahkan dicari. Nah, berat totalnya berapa? Satu batang itu misalnya 8,8. Masih masuk akal enggak? Masih masuk akal lah, 8 sampai 10-an atau 12-an kilo mungkin. Terus alat angkut
Nah, karena dia panjangnya kan 6 meter, terus dia ada 11, nggak mungkin dong kita make orang atau operator suruh bawa sendiri. Dan nggak mungkin juga misalnya make hand lift atau make apa lagi, troli, nggak mungkin. Jadi make forklift, soalnya berat totalnya itu bisa nyampe 88 kilo lebih ya berarti. Ini saya kayaknya saya ngambil contoh yang salah, ini cuma nggak apa-apa lah. Berat bentuk itu, ini berat si materialnya ya, berat si raw material, kayaknya dia salah ini. Ini seharusnya, bayangin aja besi 6 meter, itu masa beratnya cuma 0,8 kilogram. Ini punya cewek, jadi saya ngambil contoh yang salah, sorry. Berat bentuk itu boleh dikira-kira asal benar. Maksudnya ya nggak ngaco lah. Ngaconya tuh kayak gini, ini 0,8, itu nggak mungkin. Soalnya besi 6 meter, beratnya masa cuma 0,8 kilogram. Nah, itu salah ya. Ya, saya rasa 10 kilogram mungkin ada besi 6 meter itu. Misalnya ini anggaplah 8. Nah, berarti berat totalnya adalah 88 kilo. Nah, sementara juga dia panjang. Berarti harus menggunakan forklift. Nah, ongkos per meternya berapa? Itu baru dimasukin ke sini. Terus jaraknya berapa? Nah, ini jarak yang perlu kita hitung manual. Rumusnya itu, kalian tentunya udah tahu dong, rumus luas itu sama dengan sisi kali sisi. Ini kita anggap dulu persegi semua bentuk departemennya. Walaupun dia nanti ada persegi panjang ya. Itu nanti aja di jadi sebenarnya OMH itu ada OMH awal, ada OMH revisi. Nah, untuk OMH awal itu kita berasumsi departemennya itu masih sebelahan. Masih seperti ini. Misalnya ini receiving, ini departemen 100. Nah, kalau yang udah revisi baru udah ke real penyusunannya. Misalnya ini layout. Nah, di sini misalnya gudang, di sini 100 gitu. Kalau di sini kita masih berasumsinya ini masih sebelahan. Ini ke sini itu masih sebelahan. Ini sini sebelahan. Ini sini sebelahan. Ini ke sini sebelahan. Dari ke-nya itu pokoknya semuanya masih sebelahan untuk yang awal. Nah, kita kembali lagi ini. Rumus luas itu adalah sisi kali sisi. Nah, sementara kita ada perhitungan luasnya. Cuman yang kita butuhkan adalah sisinya. Nih, perhitungan luasnya kan kita adanya di luas lantai kan. Nih. Nah, kita misalnya udah dapet luasnya, kita mau mencari sisi, berarti tinggal diakarin aja kan. Misalnya di sini akar 16 berapa? 4. Nah, ini baru sisinya aja, misalnya ini 4 dan di sini 4. Nah, kita asumsi lagi ini itu ini 4. Kita tadi berasumsi ini bersebelahan ya. Nah, kita berasumsi lagi, kita mulai itu nggak dari ujung sini, kita dari tengah mulai membawanya. Berarti rumusnya adalah setengah. Akar dikali, misalnya ini A, ini departemen A, terus setengah akar
departemen B. Dan departemen B. Rumusnya itu ya, setengah akar departemen dikali setengah akar ditambah bukan dikali, ditambah setengah akar departemen yang sebelahnya yang kita tuju. Nah, nanti beda lagi kalau di revisi kita misalnya udah seperti ini. Nah, berarti ini rumusnya ada 3 kan. Setengah akar ini ditambah dengan 1. Misalnya kita mengantar dari sini ke sini. 1 kali sisinya, ini setengah lagi karena dia ke tengah. Kalau ini kan dia menjalan full nih. Kalau yang di tengah dia jalan full. Misalnya dari A ke C misalnya. Yang ujung sama ujungnya itu setengah. Kalau yang dilewatinya itu dikalikan 1. Jadi seperti itu ya rumusnya. Setengah akar departemen ditambah setengah akar departemen. Jadi setengah akar departemen dari ditambah dengan setengah akar departemen ke-nya. Oke, itu untuk jarak. Nah, terus ini subtotal ongkos itu tinggal dikalikan aja. Harga per meter dikalikan dengan jarak. Nah, ini untuk yang bahan kecil-kecilnya. Nah, kalau yang barang kecil-kecil ini pasti dibawa dengan bisa menggunakan troli, bisa menggunakan operator langsung. Kalau dia kecil, cuman sedikit atau cuman 1 macam atau 2 macam sih nggak perlu pakai troli ya. Pakai operator aja udah cukup. Ongkosnya berapa, jaraknya berapa. Nah, nanti dijumlahin ini. Dari receiving ke departemen 100 sekian jumlahnya. Ini ngelihat dari ke ini tuh lihatnya dari MPPC aja biar gampang. Receiving, ini kan dari ke-nya circular saw. Receiving ke 200 ada nggak? Ada. Receiving ke 300 ada, 400. Pokoknya dari receiving kayaknya ada semua ke departemennya. Dari receiving 100, 200, 300, 400, 500. Begitu juga dengan subassembling. Kan dia kan harus nganterin misalnya kalau subassembling misalnya kayak peralatannya, misalnya dia pakai ngelas nih, kan harus nganterin elektrodanya. Misalnya mesinnya benchwork ada perakitan, ada pakai mur baut gitu kan, dia juga harus nganterin mur bautnya. Ini elektroda, sandpaper, paint, thinner. Ya, pokoknya semuanya lah. Ya. Nah, terus setelah dari yang dari receiving, berarti kita darinya mengambil yang dari 100. Nih. Dari 100 ke assembling 1 bawa apa aja? Yang jelas dia bawa komponen yang kaki kanan. Dari 200 ke ke assembling 1 dia bawa yang diproduksi di 200. 300 ke subassembling bawa apa? Kita ngelihatnya dari MPPC aja gampang. Ini kan ini departemen 100 nih, isinya ada 3 mesin berarti. Ya. Receiving ke 100 ada 3 mesin di departemen 100. Nah, berarti dari departemen 100 ke assembling 1 nih. Di assembling 1 ini ada 100 dan 200 yang digabungin. Berarti dari 200 juga dibawa ke assembling 1 nih. Nih kan. Assembling 1 itu ada 100 dan 200. Assembling 2 ada hasil yang assembling 1 dengan hasil dari sub assembling 2. Gitu aja sih. Gak terlalu susah. Nah, ini assembling 1 ke assembling 2. Terus hasil yang dari sub assembling 1 dan 2 itu ke assembling 3. Harusnya ini assembling 2 ya. Coba kita lihat MPPC-nya. Sub assembling 1 dan 2 itu di assembling 2 kan?
Gitu ya. Pokoknya dihitung semua bahan yang dibawa juga, yang dianterin juga harus dimasukin. Nah, perhitungan OMA itu per satu produk. Ini meja aja, nanti bikin lagi yang untuk kursinya aja. Oke, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa, berat bentuk itu setelah dipotong pasti berkurang. Kalian jangan bikin nanti tetap. Soalnya banyak salahnya juga di sana. Misalnya ini udah 0,8 ini udah 8, setelah dipotong-potong 10 misalnya, berarti masing-masing beratnya sekitar 0,75 sampai 0,8 ya. Kenapa 0,75? Karena ada scrap yang terbuang. Misalnya 0,78 lah taruh. Berarti di sini beratnya 0,78 yang udah dipotong gitu. Kalau ini kan masih berat raw material. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang ditanyain. Mudah-mudahan saya udah jelas menjelaskannya. Kayaknya udah. Sampai terakhir ke shipping. Terus nanti ditotalin berapa totalnya. Kayaknya ini salah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke luas lantai kantor, modul 4 ya, modul 4. Sebenarnya PTLF itu sangat-sangat gampang, cuman dia yang bikin agak sulitnya itu banyak dan butuh ketelitian. Kayak tadi OMH kan kita harus melihat sumbernya, harus melihat data-data sebelumnya. Itu banyak part-partnya. Apalagi kalau kita bikin kayak saya dulu ya, itu bikin jetrig, pabrik jetrig, kita simulasiin. Nah, kalian mah mending di OPC komponennya ada cuman berapa? 15 kemarin. Pokoknya nggak nyampe 20 ya. Kalau saya itu satu produk aja itu 71. Dan satunya lagi itu 50-an. Nah, itu wah ribet, butuh ketelitian aja. Gampang, sebenarnya gampang banget. Rumusnya juga rumus-rumus logika dasar. Tuh, nah seperti halnya ini luas lantai kantor juga gampang. Apalagi kalian kan ya kayaknya udah bekerja semua, jadi mungkin udah tahu di ruangan itu ada apa aja, di gudang itu ada apa aja, di pantry itu ada apa aja. Jadi kita di sini menghitung luas lantai kantornya. Misalnya kayak ini. Direktur utama. Benar nggak sih? Oh iya, direktur utama. Nah, kira-kira aja di ruangannya isinya apa aja. Meja kerja, kursi direktur, kursi tamu, set sofa, set komputer, AC, ini, toilet lah. Dispenser. Itu terserah kalian nih isinya apa aja. Yang penting masuk akal. Jangan sampai kalian di sini bikin restoran. Ya. Pokoknya masuk akal. TV segala lah. Ada lemari. Boleh. Asal jangan ada kasur aja di situ. Sekalian aja bikin hotel dia sendiri ya. Jumlah personil 1, ukuran. Nah, ukuran ini menyesuaikan dengan luas. Kalian melihat luasnya itu harus ada sumbernya karena ada batas minimalnya. Kalau lebih dari batas minimal boleh. Cuman nggak boleh kurang dari batas minimal. Nah, batasnya itu ada di sini. Nama bukunya adalah Data Arsitek Jilid 2. Di sini ada ketentuan-ketentuannya kayak tadi itu WC. Nah, ini untuk melihat WC, pria, wanita, ini juga nanti ada ya. Jumlah kebutuhan, misalnya jumlah kesibukan, misalnya satu lantai itu misalnya jumlah kesibukannya 100 orang atau jumlah orang yang di situ rata-rata 100 orang misalnya. Nah, itu ada ketentuannya. Misalnya dia butuh kloset duduk 5, tempat baknya butuh 5. Aliran airnya, terus wastafelnya butuh berapa, terus
kloset ekstranya butuh berapa, bisa ada tamu, terus tempat bak ekstranya berapa misalnya gitu. Di sini udah ada ya. Nah, begitu juga untuk luasnya. Luasnya itu kalau nggak salah di halaman. Ini bukan. Bukan. Nah, nih. Coba di buku tadi ada, cuman saya lupa di halaman berapa. Ini standar Amerikanya. Jadi boleh lebih dari ini, tapi tidak boleh kurang. Misalnya kayak gini. Direktur. Oh, 2 wakil direktur, tambah 1 lagi wakil direktur. Kayaknya seperti itu. Ini untuk 2 wakil direktur, ditambah lagi 1 wakil direktur mungkin ya. Kalau ini berarti untuk 3 wakil direktur. Nah, cuman gini aja lah. Direktur itu kita pakai yang atas aja, yang wakil direktur dan ini nih nggak usah lah. Direktur itu 13,4 meter persegi minimal. Nah, sementara di sini luas personilnya 27. Gitu. Ya. 6 kali 4,5 udah. Oh gitu. Udah gede nih. Toleransi 200%. Nah, toleransi ini gunanya nanti untuk lorong yang menuju ke sini. Jangan sampai kita bikin pas-pasan, nanti ujuk-ujuk nggak ada lorong, ruangan hungkul. Mau ke ruang direkturnya gimana? Jadi, makanya kita tambahin toleransi 200%. Itu untuk lorongnya. Kenapa terlalu besar, Mbak? Ya, ngatur itu teh susah, bos. Makanya dibikin 200%. Nah, terus sekretaris. Sekretaris itu kita anggap dia sama dengan kepala. Oh, enggak, di sini sekretaris lebih kecil. Oke, ini sekretaris 6,7. Berarti 2 kali 3 cukup. 3 kali 2 kali 3 6. 2,5 kali 3 cukup lah. Terus pembinaan bagian 9 kali 3 berarti sekitar 4 kali 3 udah lumayan ya, 12. Kayak gitu. Ini ada standar-standarnya di buku Data Arsitek jilid 2. Nanti saya ini aja, saya lampirin di. Oke, kita lanjut. General Manager, pokoknya semua yang ada di struktur organisasi dimasukin ya. Nah, staffnya, misalnya staff development, itu ada 2, misalnya 2 orang ya, tinggal dibikin 2, setiap orangnya meja kerjanya, satu ruangan ini meja kerja 2 kursi, karena dia 2 orang. Kalau 3 orang ya bikin aja 3. Ini untuk luas satuannya 6,25. Berarti kalau 2, 12,5 gitu aja. Nah, terus ini untuk yang ada di dalam struktur organisasi. Sekarang untuk ruang fasilitas kantor. Apa aja? Ada pantry, ada toilet, ada lobby dan resepsionis, ada lift, ada ruang rapat, ada ballroom, ada mungkin ruang serbaguna, mungkin terus ada, ya masukin aja yang kalian pikirin di dalamnya, masukin aja di situ. Pokoknya yang harus ada ya itu kan, ruang rapat harus ada, ballroom atau ruang serbaguna harus ada, lift dan tangga misalnya butuh berapa tingkat ya harus ada. Lobby ini apalagi wajib, toilet juga wajib, pantry ya wajib sih. Ini yang untuk di dalam
kantor. Nah, terus ada lagi luas fasilitas dalam pabrik, pantry, toilet, docking area. Docking area itu untuk loading dan unloading. Itu dipisah nanti loadingnya mana, unloadingnya mana. Terus parkir, material handling, ruang kendali CCTV, locker, terus ruang retur, ruang peralatan, staging area, apart, dan jangan lupa dikasih mungkin nanti ruangan khusus kantor-kantor misalnya untuk bagian produksi, misalnya mau ngecek apa, begitu. Mungkin yang kerja di pabrik lebih tahu ya daripada saya. Terus ada luas fasilitas luar pabrik dan kantor, ini yang ada di luar kayak di halaman, kayak pos satpam, terus water treatment, terus kantin, musola. Nah, misalnya di kantor juga ada musola misalnya, jadi dipisah antara karyawan sama operator misalnya, nggak apa-apa. Di kantor taruh kantinnya juga mau dipisah ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu terserah kalian. Kalau mau disatuin juga nggak masalah. Parkir mobil, pakai motor, pakai truk, klinik. Ini sebaiknya parkir mobil, parkir mobil-mobil kantor gitu. Inventaris kantor juga harus ada ya. Klinik, kantin, pos satpam, pompa hidran. Ini pompa hidran tuh bisa disatuin sama pompa hidran dan genset. Terus ruang teknisi, ini ada, cuman sebaiknya disatuin aja juga nggak masalah sih. Bak sampah, penampungan limbah, ruang janitor, water treatment, menara, apalagi banyak kayaknya ya. Gudang, ini ya, ruang tempat untuk menyimpan alat kebersihan. Boleh ruang janitor. Cuman isinya banyak kalau kayaknya ya, selang, ember, mesin pemotong rumput, ya. Soalnya kan kita kan ada 30% luasnya itu untuk penghijauan atau taman. Yang pasti harus ada mesin pemotong rumputnya, ya peralatan tamannya lah. Jadi nanti ini dibanyakin. Water treatment sebagai tempat penampungan air, bukan penampungan air aja ya, sebagai tempat pengolahan air atau limbah bisa juga di situ. Oke, gitu. Ya, jadi ada luar pabrik dan kantor, dalam pabrik atau fasilitas kantor, sama ini kantornya, luas lantai kantornya. Nah, untuk parkir mobil juga ada di sini. Kalian cari aja. Untuk WC juga ada ketentuannya di sini. Ini parkir, tempat parkir 105. Nih, tempat parkir. Yang model-modelnya, terus ukuran-ukurannya juga nanti. Ini truk, panjangnya berapa. Nah, nanti parkir truk, kalian jangan lupa ya, bahan material kita itu 6 meter. Jangan sampai nanti kalian bikin truknya cuman yang 4 meteran. Ya. Gitu. Pokoknya nanti cari-cari aja lah. Kalau nggak salah ada ukuran-ukurannya truk, mobil pemadam. Enggak nemu ya. Oke.
Gitu aja. Nanti kalian bisa lihat-lihat di sini. Untuk standar-standar ukurannya ya, harus pakai standar ukuran. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalaupun ada, silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi mah gampang. Oke, sekian untuk materi modul 4 dan 5 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make-believe.